Mari kita naikkan setiap puji-pujian dalam hati kita yang terdalam dengan penuh sukacita buat Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku, penuhiku. Mari terima sukacita rasul. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Oh haleluya, ku mau bersorak bagimu.
There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of loves, when my heart become free and my shame is undone. In your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. There is nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen
Shalom Impact Youth, apa kabarnya? Pasti kabarnya dalam baik-baik, dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Dimanapun kalian berada, terima kasih terus bersama-sama dengan kami di Impact Youth yang ada. Dan sebelumnya bahwa hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Pastor Jeffrey Teresna yang berasal dari Surabaya, yang jauh-jauh datang ke Jakarta untuk melayani teman-teman semua, khususnya hari ini di Impact Youth yang ada, untuk firman Tuhan yang ada, dan berharap bahwa firman Tuhan yang dibagikan akan jadi berkat buat kita semua dimanapun kalian berada mendengarkannya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan Tuhan setiap firman Tuhan, pembagian yang ada Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Berdoa buat Pastor Jeffrey Teresna yang ada Tuhan, biar apa yang dikatakan jadi berkat dan kekuatan dalam kehidupan setiap kami untuk semakin mengarahkan hidup kami sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Biarlah dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan gak bisa dibatasi apapun juga. Pekerjaan-Mu Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan setiap kami. Kami mampu mengerti setiap firman yang dibagikan dan jadi kekuatan dan berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karena ini kali pertama, saya mau perkenalkan diri dulu ya. Karena konon katanya nggak kenal, maka nggak sayang. Padahal setelah dikenal belum tentu disayang ya. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Jeffrey teman-teman ya. Seperti tadi udah diperkenalkan ya. Jadi saya datang dari kota Surabaya, sekalipun saya bukan asli orang Surabaya. Ya, jadi saya tinggal di kota Surabaya sejak tahun 1996. Saya eksodus dari sebuah kota, tinggal menetap, dan sampai hari ini telah sah menjadi warga plat L. Wah ya, istri saya dari Solo, ya saya sudah menikah, suami dari satu orang istri, dan ayah papa dari satu orang anak. Oke, hari ini saya rindu banget mau kasih satu hal penting dan bernilai buat teman-teman. Sebab begini, hanya yang penting dan bernilai yang akan sanggup menolong teman-teman melihat hal-hal yang ada di depan. Oke, nah teman-teman, Alkitab bilang begini, masa depanmu sungguh ada dan harapanmu gak akan pernah hilang. Dari ayat yang kita baca, bukan itu yang saya mau khotbah. Bukan, percayalah, bukan itu. Saya cuma mau pakai jembatan untuk mengantar teman-teman melihat ada hal yang menarik di situ. Waktu Tuhan berkata, masa depanmu sungguh ada dan harapanmu gak akan pernah hilang, berarti ada hubungan, ada korelasi antara masa depan saya dan harapan saya. Setuju? Itu satu paket. Masa depanmu sungguh ada dan harapanmu gak akan pernah hilang. Nah, dari ayat yang kita baca, yang kita pernah dengar, pasti ada di Alkitab. Saya nggak perlu buka, karena udah jadi ayat hafalan. Benar ya? Masa depan itu ada, harapan itu nggak pernah hilang. Berarti yang akan selalu ada, Alkitab bilang apa? Masa depan. Setuju? Sebab ayat Alkitab berkata apa? Masa depanmu sungguh ada. Berarti sampai kapanpun masa depan saya dan Anda akan selalu ada. Tapi yang Alkitab bilang yang cenderung hilang apa? Harapan. Makanya gini, orang yang rawat harapan dia pasti bisa lihat masa depan. Masa depanmu gak akan pernah hilang. Jadi kalau ada orang yang bilang ini, gak ada masa depan kamu, salah dia. Masa depan Anda akan tetap ada. Tapi waktu Anda kehilangan pengharapan, Anda telah kehilangan masa depanmu. Gitu. Lihat saya. Loh, lihat wajah Anda itu punya, wajah Anda aja ya, itu penuh masa depan loh. Masalahnya ini, yang di sini ini masalahnya. Kalau Anda kehilangan harapan, Anda nggak bisa lihat yang di depan. Makanya gini, orang yang punya pengharapan adalah orang yang bisa melihat apa yang di depan. Sebab pengharapan tidak pernah ada di belakang. Pengharapan cuma ada di depan. Setuju? Nah, berarti yang Tuhan minta kita rawat apa? Harapan. Karena kalau Anda rawat harapanmu, Anda sedang mengantar hidup Anda dengan sendirinya, lemparkan dirimu kepada masa depan yang Tuhan janjikan. Karena yang masa depan itu selalu ada dan selama-lamanya ada. Loh, dia mati di kayu salib, Anda pikir buat apa? Buat pacar gitu? Enggak. Dia mati di kayu salib, dia menangkan masa depan dan dia atur masa depanmu.
Makanya Alkitab bilang dia Alfa dan Omega. Dia awalan dan dia akhiran. Makanya Alkitab bilang dia Alfa dan Omega. Dia pribadi yang berdiri memandang waktu. Dia bisa melintasi waktu dan dia bisa urus masa lalumu dan dia bisa siapkan masa depanmu. Oke? Makanya coba tampilkan wajah yang penuh masa depan. Oke? Clear teman-teman? Clear ya? Nah, ada satu kisah di Alkitab. Orang ini dia berjuang dengan pengharapannya. Dan dia menemukan itu. Mau tahu siapa dia? Nggak tahu kan? Nah, saya mau kasih tahu buat saudara ya. Mari kita lihat ya. Markus pasal 10. Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Judul titlenya Yesus menyembuhkan Bartimeus. Wah, yang nama Bartimeus di sini nggak ada ya, nggak ada ya. Paling panggilannya Meus gitu ya. Ya, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Ada beberapa hal esensi penting yang kita bisa pelajari dari kisah ini. Saya yakin Anda teman-teman pasti udah sering banget ulang-ulang dengar cerita ini. Tapi mari kita melihat ada beberapa hal tersembunyi di balik kisah ini yang harus jadi sorotan untuk kita pelajari sore hari ini. Saya mulai dengan ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Jadi Yesus itu baru aja landing di Yeriko. Kayak saya baru kali ini landing di ruangan ini. Landing set. Disambut dengan Thai food. Wow ya. Gitu ya. Nah, waktu Yesus tiba di Yeriko, Alkitab bilang baru tiba langsung keluar. Itu kebayang. Saya nengok dulu, keluar. Loh, Pak maksudnya? Kayak enggak baca Alkitab. Benar kak. Dia tiba di Yeriko. Nggak ngapa-ngapain langsung bye. Loh, nyebelin nggak? Nyebelin ya? Coba kalau Anda itu kayak gitu perlakukan orang. Hilang. Sering terjadi ya. Dia tiba di Yeriko dan baru tiba mungkin baru masuk keluar lagi. Bukan saya yang bilang sebab ayat ini menulis dan ketika Yesus keluar dari Yeriko berarti di Yeriko dia nggak ngapa-ngapain. Bahkan foto bersama aja nggak. Belum sempat cepret belum sempat. Masuk keluar. Bersama-sama dengan murid-muridnya. Kali ini ternyata dia keluar dari Yeriko. Kehadirannya itu loh. Menarik masa. Coba, Kristen Anda gimana? Menarik masa gak? Wah. Ini Yesus itu belum khotbah kayak saya loh. Belum khotbah. Kalau Anda ikut saya setelah khotbah, wajar. Ini enggak khotbah, cuma noleh. Keluar. Langsung banyak ikut loh. Sakti kan? Anda itu ya udah nyanyi, udah khotbah, keluar dari ruangan khotbah, enggak ada yang ikut. Yesus itu nyantai doang loh, cuman buka pintu. Pernyembuhan kudus ya? Tutup. Habis tutup pintu, hilang kosong ruangan kosong. Langsung semua follow Yesus. Kak kok tahu? Ya baca ayatnya saya juga. Dan tahu nggak Alkitab bilang orang banyak itu bukan cuman orang banyak, tapi orang banyak berbondong-bondong. Yang pasti bukan berondong di situ. Kok lucu ya? Kudu lucu memang ibadah di Yud. Aduh ya. Orang banyak yang berbondong-bondong. Wah, di tengah-tengah keramaian berbondong-bondong tadi muncul satu nama. Dia bukan siapa-siapa. Statusnya
pengemis. Tahu pengemis? Ya, kerjaannya miss. Ada seorang pengemis, udah ngemis, buta lagi. Udah buta, ngemis lagi. Memang masa depan orang yang buta biasanya di Alkitab ngapain? Ngemis. Makanya orang suka-suka ngemis mentalitasnya. Itu orang buta pasti itu. Nah, dia duduk di pinggir jalan. Beda, kalau Anda duduk di pinggir jalan worship ya. Ku nanti engkau. Ya. Ini duduk di pinggir jalan dia. Yesus lewat. Yesus itu tahu. Setiap kali dia mau menuju ke sebuah tempat. Kemanapun dia pergi. Dia tahu apa yang dia mau buat. Beda dengan kita. Udah gak tahu, sok tahu lagi. Perhatikan ayat 47. Kak, poinnya di mana? Nanti. Ya, poinnya gampang. Saya suka banget dengan kalimat pembuka ayat 47. Ketika didengarnya. Itu poin penting. Itu apa? Poin penting. Itu apa? Nah, perhatikan baik-baik, kehidupan Anda diubahkan itu dimulai dari apa yang Anda dengar. Jauh sebelum Anda bertindak mengeksekusi sesuatu, teman-teman, dengar baik-baik. Apa yang Anda dengar itu akan menentukan apa yang Anda lakukan berikutnya. Bartimeus ini gak pernah lihat Yesus bikin mujizat. Pernah? Dia gak pernah daftar jadi tim pemenangan. 2024. Pilih Yesus. Gak pernah dia. Gak pernah. Tapi menarik. Sebab ayat ini berkata ketika didengarnya. Hei, dengar baik-baik anak-anak muda. Ini mesti dipakai. Jauh sebelum Anda pakai ini. Karena terpicunya iman. Bukan dari apa yang Anda lihat. Iman timbul dari gak ada tuh. Iman timbul dari dompet. Gak juga dicatat iman timbul dari apa yang Anda lihat. No. Iman itu timbul dari pendengaran. Makanya gini, orang yang terbiasa mendengarkan kebenaran, kebenaran itu yang pandu, dorong, drive, direct kehidupannya. Om, tapi saya gak pernah ngelihat. Gak apa-apa lagi, Yesus bilang, it's okay bro. Santai. Yang penting apa yang kamu dengar. Apa yang Anda dengar coba? Drakor pasti. Halo? Ini Bartimeus. Itu udah di luar kota Yeriko. Pengemis buta lagi. Tahu? Pengemis buta. Kalau pengemis gak buta masih lumayan kan kastanya. Ini udah ngemis. Buta. Duduk di pinggir jalan lagi. Dan perhatikan ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret. Oh, dia buta dan dia ngemis. Alkitab bilang mulailah ia berseru. Dengar baik-baik, seruanmu hanya sejauh pendengaranmu. Coba, mau berseru apa coba? Tuhan, tolong. Permintaan tolong Anda biasanya transaksional. Nanti kalau Tuhan tolong saya tolong Tuhan. Bayangin. Tuhan, tolong saya ya. Nanti tenang Tuhan. Tuhan, saya tolong. Lihat, karena dia dengar makanya dia berseru. Kalau kita kan udah gak pernah dengar, berseru lagi. Seruannya salah lagi. Dan perhatikan, dia gak pernah melihat fakta, kenyataan, realita bahwa Yesus sang pembuat mujizat. Dia gak pernah lihat secara langsung. Tapi dia selalu mendengar. Dan apa yang dia dengar, itu yang dia suarakan.
Makanya doa Anda itu doa yang penuh self pity. Tuhan, berat ini Tuhan. Tuhan, masihkah Engkau mendengar doaku? Loh, kayak lagu. Orang yang mendengar Tuhan dan mendengar firman-Nya, doanya bukan model kayak gitu. Doanya cengeng. Banyak orang Kristen anak muda, Tuhan, hidup ini berat Tuhan. Tuhan, tolong ya. Tuhan. Kalau model doa Anda kayak gitu, itu doa yang berdiri dari titik kalah. Doa itu pakai firman. Tuhan, keadaan ini berat. Tapi firman-Mu berkata bahwa di dalam Engkau ada kebenaran. Di dalam Engkau ada kemenangan. Doanya model kayak gitu. Makanya lihat, orang Kristen yang model doanya self pity jarang baca firman. Doa sih doa. Coba, saya bisa berdoa kayak gitu, lagi takut. Ada Tuhan, takut Tuhan. Tapi firman-Mu berkata, di dalam kasih gak ada ketakutan. Loh, kalimat-kalimat itu muncul dari mana coba? Saya makan firman, saya dengar firman. Makanya anak-anak muda yang doanya model kayak tadi, gimana mau memenangkan pertempuran? Tuhan, emang aku masih punya masa depan Tuhan? Iblis bilang, kalau kamu ragu berarti gak ada. Ragu kan? Gak ada. Harusnya kalau Anda dengar firman, Anda punya firman. Tuhan, aku ragu dengan masa depanku. Tapi Engkau berkata dalam firman-Mu, Engkau melukiskan masa depanku di telapak tanganku. Itu bangkit iman. Coba kalau Anda keluar dari ruang doa dan sementara berdoa modelnya kayak gitu. Tuhan, aku takut. Tak usah aku takut. Gak ngaruh. Kenapa teman-teman? Kenapa? Karena Anda gak pernah menyuarakan dari apa yang Anda dengar. Apa yang Anda baca. Masa Anda kalah dengan pengemis buta? Halo? Alkitab berkata pengemis buta ini berseru. Tahu berseru. Makanya ada tanda seru. Tuh baca itu. Kan lucu berseru tapi tanda tanya. Loh benar gak sih? Iya berseru, makanya ada tanda seru. Kalau bertanya ya tanda tanya. Benar gak sih? Benar. Masalah, udah keringatan saya loh ya. Saudara gak paham ini. Yesus anak Daud, panggilannya. Dia ingatkan Yesus, Yesus anak Daud. Tahu maksudnya? Mengingatkan Yesus. Yesus, kamu itu anak Daud. Kamu tahu Daud itu siapa? Orang yang gagal. Aku juga orang gagal. Halo? Dia teriak, Yesus anak Daud. Kasihanilah aku. Duh, gak cocok itu. Kok tanda tanya? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Gitu. Dan tahu gak responnya? Lihat, 48. Jangan heran. Yang negur dia, orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Halo? Yang negur orang ini siapa? Yang lagi sama-sama. Jadi jangan kaget ya. Kok yang larang-larang Anda justru orang terdekat Anda? Usah. Percuma datang di ibadah Yud ICI. Ya, itu ICI itu mau dibawa dari depan dari belakang sama ICI. Ya, ICI. Bingung saya bacanya. ICI. Loh sama. Itu artinya tegak lurus gitu ya. Banyak orang menegurnya supaya orang itu ya, kalau dia dengar dan dia berseru dari apa yang dia dengar, gak akan buat Anda diam. Gak akan. Yang suruh diam siapa? Orang-orang itu. Shh, diam. Saya diam gak sih? Ngancamnya mungkin gitu. Hitungan ketiga ya. 1. Kalau enggak, toilet. Toilet. Namun, waktu disuruh diam. Namun,
semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Kalau Anda mendengar dan seruan Anda itu datang dari apa yang Anda dengar, Anda punya keyakinan harusnya siapapun yang mencoba membungkam Anda akan tetap punya keyakinan. Asal keyakinan Anda datang dari apa yang Anda dengar dan kebenaran itu yang Anda dengar. Tapi kalau hidup Anda, itu Anda gak punya keteguhan hati. Anda gak punya keyakinan. Anda gak punya keinginan yang kuat karena Tuhan taruh di hati Anda. Anda gampang gugur. Baru susah sedikit, Tuhan gak ada. Loh, memang kalau susah Tuhan gak ada gitu? Tuhan baru ada kalau keadaan baik gitu? Enggak kan? Justru makin susah, makin gampang cari Tuhan. Makanya susah terus itu wajahnya. Bayangkan, ini teriakan kedua loh. Teriakan pertama sudah ya. Belum didengar sama Yesus. Oke? Teriakan kedua, teriak lagi. Padahal udah ada yang ngancam. Bisa diam gak sih di ayat yang lain? Kamu bisa diam gak? Kalau kamu gak diam, go out. Tapi dia tetap crying out. Nangis sampean. Dia tetap, teriak. Teriakan pertama, gak menghentikan langkah Yesus. Kelihatannya Yesus sok jual mahal. Jalan terus dia. Padahal kedengaran gak? Sus, gitu. Anak Daud, kasihanilah aku. Yesus mah santai, jalan terus. Berarti ada orang-orang yang di sekitar situ yang Yesus udah lewatin mungkin. Yang mungkin deretan terakhirnya, diam kamu, diam. Dicuekin, ha. Kan kita suka ngeledekin orang gitu kan. Tahu gak? Kadang-kadang Yesus itu cuma ngetes. Anda masih ngotot gak? Udah lewat. Mobil aja bisa atret kok. Apalagi Yesus. Halo? Teriakan pertama, dia cuek. Teriakan kedua, tetap dia jalan. Setelah teriakan kedua, lihat ayat 49. Ini model orang yang bisa membuat Yesus itu udah kelewatan sampai berhenti. Kalau kita bukan Yesus yang berhenti, orang banyak yang berhenti. Loh. Lalu Yesus berhenti dan berkata, loh. Mau tahu cara menghentikan Yesus? Dan membuat dia harus tolong Anda. Simpel. Pertama, perhatikan pendengaranmu. Karena apa yang Anda akan dengarkan, apa yang selalu Anda dengarkan, itu menentukan seruan Anda. Pendengaranmu menentukan seruanmu. Tapi yang kedua, dengar baik-baik. Kalau Anda udah bermohon, teman-teman udah teriak, udah kelewatan. Lewat, bukan kelewatan ya gitu ya. Keterlaluan kamu bukan ya. Udah lewat. Ingat baik-baik. Selama Anda terus teriakkan kebenaran untuk menolong kehidupan Anda, Tuhan akan selalu tolong Anda. Sebab ayat ini berkata, Yesus berhenti dan berkata. Loh, dia berhenti dan berkata, panggillah dia. Teriakan pakai tanda seru, manggil pakai tanda seru juga. Yesus anak Daud, kasihani aku, panggil dia. Gitu. Sama-sama tanda seru. Artinya apa? Teriakanmu itu bernilai bagi Yesus. Kalau Anda pakai tanda seru, dia jawab dengan tanda seru. Kan lucu. Anda tanda seru, dia tanda tanya. Nah, berarti Anda diragukan. Yesus tolong aku. Mau tolong? Oh, berarti bahaya itu. Paham? Dia tanda seru, Yesus tanda seru. Mereka, yang tadinya ngeledekin dia, nurut sama Yesus. Panggil dia. Itu gak ada pertanyaan. Panggil? Bikin rame ini panggil? Gak ada.
Lihat ayat ini menulis. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya. Loh, kali ini jadi supporter yang hebat. Yang tadi, diam, diam kamu. Kali ini, kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau. Dengar baik-baik. Orang-orang yang tadinya hakimi Anda akan tiba waktunya. Orang-orang itu justru Tuhan panggil, Tuhan suruh, Tuhan perintahkan untuk bawa Anda bertemu dengan Dia. Makanya gini, dalam hidup ini jangan suka hakimi orang. Kalau dia nggak suka Anda hari ini, nggak akan selamanya dia nggak suka Anda. Perlakukan respon dengan baik. Dan jangan pernah hakimi orang hanya gara-gara dosa yang Anda buat beda dengan dosa yang dia buat. Itu. Kesal saya. Halo, kita hakimin orang kan? Karena kita melihat dosa yang dia buat kan? Kita compare kan? Ya berat dia nyolong, saya bohong. Loh. Anda compare orang, Anda hakimi orang hanya gara-gara dosa yang orang itu buat sama dosa yang Anda buat. Beda. Berat-beratan dia nyolong. Cuman bohong. Loh, sama bos. Lihat, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Saya nggak tahu udah berapa lama dia di pinggir jalan. Halo? Kalau Anda dengar pesan kayak gitu, apa yang di benak Anda? Perhatikan ayat 50. Saya mau selesai. Kalau saya bilang saya mau selesai, 30 menit dari sekarang. Enggak. Sakti orang ini. Lihat responnya loh, lihat. Anda tahu ya, Anda mesti tahu ya. Pada zaman itu, semua pengemis dapat jubah. Daftar. Bayangkan, mau jadi pengemis aja daftar. Dan daftarnya itu, bukti keabsahan dia pengemis di kota, di luar kota Yeriko adalah jubah. Bayangkan, pengemis aja ada identitas. Wah, pengemis. Bangga. Makanya Alkitab bilang, dia tanggalkan jubahnya. Karena memang untuk ngemis, ada SIM-nya. Surat izin mengemis. Buktinya dari mana? Ini, jubah. Tapi lihat responnya. Dia tanggalkan jubah. Itu adalah kebanggaan dia. Bahwa dia diakui sebagai pengemis. Bayangkan, pengemis aja sombong. Udah ngemis, sombong lagi pakai jubah. Tapi puji Tuhannya, waktu Yesus panggil, dia tanggalkan jubah. Saya mau kasih tahu ya, kalau Yesus panggil, dia belum tentu akan tolong Anda. Yang akan buat dia tolong Anda, waktu dia panggil, Anda tanggalkan jubah Anda. Oke? Jangan sombong. Oke? Lihat ya, jangan sombong. Jangan songong. Lalu ia meninggalkan atau menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Udah gak pakai jubah. Karena kesombongannya, keakuannya, dia tanggalkan. Itu yang bikin Yesus bilang ini. Saya gak salah panggil orang model kayak gini. Halo? Ayat 51. Wah, hebat Yesus ya. Masih Yesus tanya loh. Tanya Yesus kepadanya. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Bayangkan ya. Yesus yang maha tahu dan Anda yang sok tahu beda. Yang maha tahu aja masih nanya. Bro, pengemis kan? Apa yang kamu mau untuk aku lakukan, kau kehendaki untuk aku lakukan supaya aku perbuat bagimu? Nanya dia, nanya.
Saya mau kasih tahu. Sikap hati Anda itu yang bikin Tuhan akan selalu hormati Anda. Mau tahu cara bikin Tuhan itu terprovokasi untuk segera gini. Untuk yang satu ini, aku tolong. Ya, gampang. Respon, sikap, perilaku hidupmu. Sikap hati kamu. Itu yang menentukan Anda menarik kasih karunia. Turun jatuh dalam hidup Anda. Dia panggil pengemis itu dan pengemis itu tanggalkan jubah. Dan Yesus tanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu. Rabuni, supaya aku dapat melihat. Tanda seru lagi. Artinya 3 kali ungkapan dia, itu ungkapan tanda seru tok. Artinya apa? Sebuah keinginan yang kuat untuk dia ditolong. Nah, Anda 1 kali tanda seru, 2 kali tanda tanya. Lihat, Rabuni supaya aku dapat melihat. Ayat 52. Ada? Itu cara Yesus sembuhkan dia. Gak ada gini, pemain musik kembali. Kunci G. Nada dasar, rendah. Mengayun-ngayun lembut. Gak ada, gak ada. Gak ada. Sus, Rabuni, supaya aku bisa melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah. Itu Yesus itu, keren banget cara menyembuhkannya. Kita ya udah teriak-teriak gak sembuh. Udah altar call, wah itu. Yesus, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tanda seru. Jadi obrolan Yesus dengan orang ini, tanda seru toh. Jadi khotbah hari ini, tanda seru. Itu bukan lagi dia lagi marah, tapi dia respon penekanan yang diharapkan, dia jawab dengan penekanan yang dia berikan. Tanda seru, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. 2 bulan berselang, gak ada ayatnya. Gak ada. Pada saat itu juga, wah. Pada saat itu juga, tahu. Langsung. Saat itu juga. Saat itu juga alias langsung. Pada saat itu juga melihatlah ia. Coba lihat kalimat penutupnya. Lalu ia posting Yesus di Instagramnya. Ya hari gini kan gitu ya. Ya gak apa-apa juga ya. Tapi perhatikan, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Wah, itu yang penting. Artinya gini, dampak kesembuhannya dia ikut Yesus. Dan dampak dia ikut Yesus, dia cerita Yesus. Dan dampak dia cerita Yesus, dia muliakan Yesus. Itu. Halo? Itu yang harusnya anak-anak muda lakukan, teman-teman. Anda gak cuman follow Yesus di Instagram. Oh ada ya, Yesus ada Instagram ya? Bukan. Itu baik. Tapi yang saya mau tekankan hari ini teman-teman dengar baik-baik. Seluruh perjalanan panjang dan pengalaman baru Bartimeus. Picunya cuma satu. Halo? Kak, gimana caranya? Yang saya dengar itu saya suarakan. Yang saya dengar itu saya serukan. Anda serukan dan Anda suarakan. Gampang banget. Punya firman tiap hari. Lihat ya. Orang yang dekat firman, dekat dengan kesuksesan. Ada ayatnya. Ada ayatnya Alkitab bilang. Orang yang kesukaannya ialah merenungkan Tauratku siang dan malam. Kalimat penutupnya, apa saja. Tahu apa saja? Apapun yang diperbuatnya berhasil. Loh, berarti orang yang dekat firman itu dekat dengan kesuksesan. Makanya orang yang gak cinta firman, jangan minta sukses. Dengar baik-baik ya, dengar ya. Kasih tahu ini.
Tuhan, bikin aku sukses dan masa depanku sukses. Jawabannya gampang. Pemberian kesuksesan itu dimulai dari kesukaan, kerinduan Anda merenungkan firman. Dari apa yang Anda dengar, itu yang Anda suarakan. Makanya hapus sukses kalau Anda nggak cinta firman. Jangan berdoa minta sukses kalau Anda nggak cinta firman. Anda Kristen cari untung. Ya ada rumusnya. Lu mau sukses gampang. Tetapi yang kesukaannya, ya, ialah Taurat. Merenungkan siang dan malam. Makanya lihat, Anda hanya akan bisa merenungkan kalau Anda suka. Pernah jatuh cinta? Pernah. Kelihatan dari wajah. Walaupun bertepuk sebelah tangan, gak apa-apa. Tapi ada tuh, kalau Anda suka itu Anda gak perlu dipaksa merenung. Gak suka kok. Suka. Paham? Pemicunya satu. Dia cuma dengar, dia gak pernah lihat. Akibat dia dengar, makanya pada akhirnya dia lihat. Itu, kalau Anda nuntut dulu yang Anda lihat kan? Bartimeus enggak. Lihat itu terakhir dia alami dari apa yang dia dengar, makanya dia lihat. Jangan dibalik, Anda nuntut lihat, tapi Anda gak pernah dengar. Salah bos. Dengarkan, nanti Anda lihat. Itu. Udah? Ya? Udah? Terima kasih. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Pastinya teman-teman diberkati dari awal pertengahan sampai akhirnya, khususnya firman Tuhan dari Pastor Jeffrey yang ada untuk mengingatkan kita, pastikan apa yang kita dengar, karena apa yang kita dengar menentukan ucapan kita, seruan kita, sehingga itu yang menentukan juga apa yang kita lihat ke depan. Jadi pastikan diri kita mendengar firman Tuhan tentang Tuhan, merenungkannya, mengunyahnya, sehingga kedekatan akan Tuhan menghadirkan kesuksesan dalam kehidupan kita. Amin. Berharap teman-teman semua diberkati, khususnya dalam Impact Youth yang ada setiap hari Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat di channel YouTube-nya Impact Community Indonesia. Jangan lupa terus saksikan ya, dan bersama-sama menikmati firman Tuhan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Dan teman-teman juga yang sekitarnya Jakarta yang ada, Kelapa Gading, Sunter, dan dekat-dekat sana, kami undang untuk hadir bersama-sama dengan kami Impact Youth On-Site setiap Sabtu sama juga jam 5 sore, di mana di Gereja Impact Community Indonesia di Mall of Indonesia lantai P3. Pastikan teman-teman yang ada bisa hadir, nikmatin keseruan sama-sama, bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Kalau ketemu kan lebih enak. Dan juga untuk kalau kalian yang kurang dalam pertemuan minggu, Gereja Impact Community Indonesia adalah gereja sel di mana ada komunitas selnya, yaitu Impact Family. Teman-teman bisa tergabung di sana. Nanti bisa diarahkan via online. Teman-teman bisa mendaftar dengan scan QR code yang ada. Akan diarahkan ke segmen masing-masing. Teman-teman yang sekolah, kerja, dan lain-lain bisa terus ada di situ, nanti digabungkan dalam grup WhatsApp dan bisa Zoom bareng di sana, bisa ketemu teman-teman se-Indonesia. Dan khususnya di Jakarta, apalagi di Kelapa Gading, ada Komsel on-site-nya 2 minggu sekali, hari Kamis di Gereja Impact Community Indonesia. Dan pastikan juga teman-teman bisa hadir dengan hubungi call center berikut. Lalu teman-teman, bahwa Gereja Impact Community Indonesia setiap minggunya ada ibadah jam 9, 11, jam 1, dan jam 3 sore. Jadi kami mengundang untuk teman-teman yang belum punya tempat ibadah tetap, setiap hari minggunya bisa beribadah bersama dengan kami di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia, lantai P3. Dan untuk teman-teman semua, bahwa Impact Youth punya pelayanan, yaitu Impact Youth Goes to Campus. Teman-teman yang punya kampus, punya PMK, persekutuan mahasiswanya, atau sekolahnya, persekutuan doanya yang ada, yang mau kami layani bersama-sama, kami mentoring, bisa hubungi di sini. Nanti kita bisa sama-sama saling bertukar pikiran, bisa sama-sama kita bantu semua untuk bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi pastikan tinggal hubungin yang ada, kami siap melayani teman-teman semua. Dan terakhir teman-teman, untuk kalian yang sudah tahu dengan apa yang Yayasan Tangan Pengharapan kerjakan dan mau mensupportnya, ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang Tuhan titipkan, bisa beli kaos keren-keren ini, banyak desain-desain yang bagus, yang baru. Mau beli couple ada yang beli hoodie-nya ada, beli batiknya juga ada. Apapun yang kalian pengen ada di sana, tinggal pilih. Lalu jangan lupa di check out dan dibayar, dan jadi berkat dari apa yang kalian beli. Kenapa? Karena you buy means you donate. Itu aja teman-teman semua, dan berharap teman-teman dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan YouTube Henny Kristianus. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Mari bergabung dalam doa kesembuhan dan perlindungan Tuhan setiap Selasa jam 6 sore waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, Instagram Henny Kristianus, dan Yohanes Kristianus. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth diadakan setiap Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Life Changing Holy Land Journey ke Mesir, Israel, dan Jordan. Daftarkan diri Anda dalam trip Holy Land Special 60 Minute Worship bersama Yesua Abraham, Michael Panjaitan, Marlon Bolung, Ichi Worship Team, dan Pastor Yohanes dan Pastor Henny Kristianus. 1 hingga 13 Oktober 2023. Tempat terbatas. Info dan pendaftaran hubungi nomor yang tertera pada layar. Panggilan sebagai orang Kristen berasal dari daerah Turki. Dari jemaat di Turki pula yang menjadi titik tolak penyebaran Injil
kepada kaum non-Yahudi. Mari belajar bersama dan merasakan hadirat dan jamahan Tuhan dan pulang sebagai pribadi baru yang semangat di dalam Tuhan. Daftarkan diri Anda segera dalam Life Changing Journey ke Turki 7 Gereja Wahyu, Kapadokia, dan Gunung Salju Erciyes bersama Gembala terkasih Pastor Yohanes Kristianus pada tanggal 3 hingga 13 Desember 2023. Info dan pendaftaran hubungi nomor yang tertera di layar atau kunjungi booth Kanatur di lobi Gereja Impact Community Indonesia. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.